Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 30 Mei 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 12 ayat yang ketiga-B yang berkata demikian. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini yang saya beri judul akar tidak goncang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo menulis Amsal ini khusus di bagian ayat ini dia memberikan gambaran. Kalau saudara baca di bagian A tentang orang fasik dan orang benar, tapi dia menunjukkan di bagian B ini bahwa akar orang benar itu tidak akan goncang. Dan itu berarti Salomo mengibaratkan orang benar itu seperti pohon yang punya akar dan itu tidak akan goncang. Nah, kita mau lihat ada 3 alasan akar kehidupan orang benar ini tidak akan goncang. Ingat, ketika firman ini berkata akar orang benar tidak goncang, itu artinya ada goncangan, ada tantangan, ada badai, ada masalah yang datang menghantam orang benar, tapi terbukti akarnya tidak goncang. Nah, apa rahasianya? Kita mau lihat, saya mau share beberapa poin buat saudara dan saya pagi ini. Yang pertama, akar orang benar tidak goncang. Yang pertama, jika akar kehidupannya itu berada di tepi aliran air hidup. Mazmur 1 ayat yang kedua dan yang ketiga, Daud berkata di bagian yang ketiga bahwa pohon yang tinggalnya di tepi aliran air, akarnya dekat tepi aliran air, itu tidak akan mengalami datangnya musim kering. Gak goncang kalau musim berubah. Gak goncang kalau masalah datang. Mengapa? Karena akar pohon itu berada di tepi aliran air. Tuhan mau katakan di poin 1 ini bahwa kehidupan orang benar itu akan tidak goncang jika akar kehidupannya itu berada di dekat aliran air hidup, yaitu Tuhan sendiri, pribadi Yesus sendiri. Waktu kehidupan saudara dan saya berakar di dekat, ini baru di dekat tepi aliran air. Air yang dia berikan itu mengalir dekat dengan kita. Maka dijamin akar kehidupan kita tidak akan goncang jika goncangan datang dalam hidup kita. Saudara lihat di poin 1 ini, mengapa akar itu ada di tepi aliran air? Itu bisa terjadi kalau saudara dan saya merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi dampak dari ayat 3 Mazmur 1 ayat 3, pohon yang ada di tepi aliran air yang tidak akan mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetapi itu dampaknya orang benar, dampaknya kalau dia tidak mengalami itu harus yang ayat yang kedua. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Orang itu harus memiliki keintiman dengan firman. Jadi Tuhan mau bilang di poin 1 ini buat saudara dan saya, waktu akar kehidupan kita itu dekat tepi aliran air hidup, dekat firman yang hidup. Yesus itu firman yang hidup. Yesus itu juga berkata bahwa dia adalah aliran air hidup. Maka akar kehidupan kita tidak akan goncang jika masalah datang, jika tantangan datang. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya hari ini sedang membangun keintiman dengan firman? Ataukah firman hanya menjadi bagian yang kalau ada perlunya saja? Jika saudara menjadikan firman kalau ada perlunya saja, itu saudara tidak berada, akar hidup saudara, akar kehidupan saudara tidak sedang berada di tepi aliran air hidup itu. Kembali membangun keintiman dengan firman Allah supaya akar kehidupan kita akan dekat dengan aliran air hidup dan kita tidak akan goncang jika masalah datang. Yang kedua lebih meningkat lagi. Orang yang akarnya tidak goncang, kehidupan kita yang tidak goncang, kehidupan orang benar yang akar hidupnya tidak goncang adalah akar yang merambatkan dirinya kepada batang air.
Yeremia 17 ayat yang ke-8, kalau saudara baca di sana, Yeremia pun menuliskan bagian ini, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, dia akan seperti pohon yang akarnya dirambatkan kepada batang air, yang tidak akan mengalami musim kering, yang daunnya tetapi juga mirip dengan Mazmur 1 tadi. Tapi Yeremia punya alasan, Tuhan menaruh bagian ini untuk Yeremia sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa jika orang benar itu mau akarnya dirambatkan kepada batang air, Allah itu adalah batang air, sumber air hidup, maka kehidupan orang benar yang adalah seperti pohon itu, akarnya tidak akan mengalami kegoncangan sekalipun masalah besar datang. Wong dia berakar kepada batang air hidup itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Yeremia menulis ini, Yeremia mau menyampaikan buat saudara dan saya bahwa Tuhan mau saudara dan saya hidup menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan. Karena jika kita melakukan itu, akar kehidupan kita akan muncul dan berambat kepada batang air itu. Jadi secara otomatis waktu saudara dan saya hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, kehidupan kita itu akan seperti memunculkan akar koneksi yang menuju ke batang air itu, yang menuju kepada Allah itu, tidak menuju kepada yang lain. Tapi di bagian ayat yang ke-5 dan 6, Yeremia menulis, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapan pada manusia. Maksudnya apa? Orang-orang yang menaruh harapan kepada manusia dan kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, akarnya tidak akan terkoneksi kepada batang air itu. Makanya mudah goncang, makanya bisa jatuh, makanya bisa dihantam badai lalu kemudian tidak bisa bangun. Itu karena mereka merambatkan akar kehidupannya bukan kepada batang air hidup, bukan kepada Allah sebagai sumber hidup, tapi kepada manusia dan kepada kekuatannya sendiri. Tuhan ingatkan kita di poin yang kedua, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan manusia, akar kehidupan kita itu pasti akan goncang, tidak akan bertumbuh, tidak akan menuju ke batang air hidup itu. Yang ketiga dan yang terakhir, supaya akar kehidupan kita tidak goncang, yang ketiga dan yang terakhir, Kolose 2 ayat yang ke-7, kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Ini lebih intim lagi. Kalau yang pertama dibilang dekat tepi aliran air, pohonnya dekat, jadi rasa dapat airnya. Kalau yang kedua, akar dirambatkan kepada batang air, terkoneksi dengan Tuhan. Tapi yang ketiga lebih keren, akar itu harus ada di dalam Tuhan. Jadi intim, gak ada lagi jarak, bukan dekat, tapi benar-benar menyatu. Jadi waktu saudara dan saya menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan firman-Nya, menyatu dengan roh-Nya, menjadi satu, kita tinggal di dalam Dia. Dibilang tadi berakar di dalam Dia. Disitulah kita akan mengalami akar kehidupan yang tidak pernah goncang. Setiap masalah boleh datang menghantam kehidupan kita, menghantam kehidupan keluarga kita, menghantam pelayanan kita, menghantam pekerjaan kita, gereja kita, menghantam apa saja, ekonomi, menghantam keuangan kita, menghantam kesehatan kita. Kita tidak goncang. Karena apa? Karena kita berakar di dalam Dia. Karena kita merambatkan akar kehidupan kita ke batang air, yaitu Allah itu sendiri. Karena kita hidup dekat dengan tepi aliran, di tepi aliran air hidup itu. Tuhan mau saudara dan saya menangkap 3 bagian ini. Dari level dekat dengan Tuhan, dekat aliran air hidup, kemudian merambatkan air ke batang air itu, lebih dekat lagi, lebih terkoneksi lagi. Dan yang ketiga, berakar di dalam Dia. Artinya menjadi satu, melebur, menjadi satu dengan firman dan roh-Nya. Maka kita akan melihat kehidupan kita akan sama seperti yang Salomo menulis, akar orang benar tidak akan goncang. Kita tidak akan mengalami goncangan sekalipun goncangan datang. Kita tidak akan ditumbangkan sekalipun bahaya tantangan menghantam kehidupan kita. Karena kita berada
di dalam Tuhan, karena kita merambatkan akar kepada Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan sebagai aliran hidup. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam hidup menjadi akar yang tetap ada di dalam Kristus. Amin.